Moms, nama aku Della. Saat ini usia kehamilanku memasuki 8 bulan. Mendekati hari kelahiran, aku udah persiapin nih barang-barang apa aja yang akan aku bawa nanti saat mau melahirkan ke rumah sakit. Ada dua keperluan. Yang pertama itu keperluan untuk ibu dan yang kedua itu keperluan untuk si bayinya. Simak video ini supaya Moms bisa lihat barang-barang apa aja yang aku persiapkan dan Moms bisa menulisnya. Oke Moms, jadi untuk keperluan pertama yang akan aku sebutin ini untuk keperluan Momsnya sendiri. Yang pertama, Moms itu harus bawa baju yang berkancing depan, kayak gini nih. Ini fungsinya untuk memudahkan Moms pada saat nanti menyusui bayinya setelah melahirkan. Yang kedua itu bra menyusui. Kenapa harus bra menyusui? Karena bra menyusui ini ada kaitannya atau kancing di sebelah sini. Jadi pada saat nanti Moms mau menyusui, gampang, tinggal buka aja. Nggak perlu kita buka semuanya. Nah, yang ketiga itu adalah breast pad. Kayak gini. Terserah mau pakai breast pad yang sekali pakai atau yang bisa dicuci lagi. Yang penting breast pad ini harus dibawa. Karena pada saat awal menyusui, biasanya ada beberapa moms yang ASINya langsung melimpah. Jadi supaya ASINya itu nggak merembes di baju. Nah, yang keempat, moms harus siapin korset melahirkan. Karena pada saat setelah melahirkan, perut kita kan jadi ngempes ya. Jadi korset itu fungsinya untuk menyanggah perut kita supaya kembali seperti semula. Nah, yang kelima itu ada pembalut maternity moms atau pembalut melahirkan. Ini beda ya sama pembalut biasa, karena kalau pembalut maternity ini bentuknya dia lebih lebar ke samping dan lebih panjang ke belakang. Jadi supaya nggak cepat nembus atau rembes ke kasur pada saat nanti kita melahirkan. Nah, yang berikutnya itu untuk keperluan mengasihi moms. Jadi kita harus menyiapkan pompa ASI, terus kemudian cup feeder, sama bantal menyusui, dan yang terakhir itu seperti ini adalah nipple cream. Kenapa pompa ASI ini harus Moms siapin? Karena sering banget ibu-ibu yang setelah melahirkan, itu ASINya langsung melimpah ruah. Jadi supaya nggak mubazir kebuang, Moms bisa siapkan pompa ASI untuk disimpan dibawa pulang. Kemudian ada cup feeder. Cup feeder ini fungsinya kalau selama sampai 3 hari si bayi tidak bisa menyusui melalui payudara kita. Jadi harus kita dari hasil perah tadi kita taruh sini, lalu kita ini kasih ke bayinya. Terus kemudian yang terakhir adalah nipple cream. Ini fungsinya apabila kalau puting ibu lecet atau berdarah, ini kita olesin aja di sekitar puting, jadi supaya sembuh dan bayinya juga aman. Nah, selain itu, Moms juga perlu menyiapkan bantal menyusui Moms. Jadi, bantalnya tuh di sini nih, di sebelah sini ditaruh, terus bayinya ditaruh di atasnya. Jadi, pada saat menyusui, bayi sama kita, sama payudara ini deket. Jadi, kita nggak perlu pegel-pegel ngedeketin bayinya. Nah, perlengkapan berikutnya yang juga penting adalah toiletries. Toiletries itu ya seperti alat mandi, handuk, sabun, segala macam, termasuk make up kita, sama skincare, supaya pada saat di rumah sakit, muka kita terlihat fresh. Nah, Moms, di saat pandemi ini, jangan lupa juga siapkan masker serta hand sanitizer, supaya kita tetap aman selama di rumah sakit. Nah, yang terakhir, Moms, jangan lupa siapin dokumennya. Tapi jangan lupa, Moms, tanya dulu ke rumah sakit di mana Moms mau melahirkan nanti. Kira-kira rumah sakit itu perlu dokumen apa aja ya? Tapi secara umum sih yang perlu disiapkan itu cuma KTP, KK, kemudian kalau ada kartu asuransi atau BPJS silahkan dibawa. Dan yang terakhir itu buku kontrol selama kehamilan. Dan jangan lupa disiapin dalam satu map supaya nggak ketinggalan di rumah nanti. Nah, tadi kan keperluan untuk ibunya udah ya Moms ya. Sekarang aku mau sharing keperluan untuk bayi apa aja sih yang harus dibawa. Tapi Moms bisa pastiin lagi nih ke rumah sakitnya. Rumah sakit Moms menyediakan barangnya apa aja untuk bayinya. Kalau misalnya ada yang tidak dipersiapkan, Moms bisa siapin dari rumah. Oke, yang pertama itu ada baju bayi ya Moms ya. Aku siapin baju bayi itu ada 2 set. 2 set pendek dan 2 set panjang. Kenapa perlu aku siapin 2 set? Karena kalau yang panjang biasanya tuh kita pakai kalau misalkan si baby kelihatan lagi kedinginan. Kalau yang pendek aku pakai kalau misalkan si baby lagi kelihatan kegerahan. Untuk berikutnya, Moms juga harus siapin bedong ya Moms ya. Bedong ini fungsinya untuk menghangatkan si bayi. Selanjutnya, yang ketiga, Moms juga perlu menyiapkan sarung tangan. Karena kenapa harus menyiapkan sarung tangan? Si baby itu pada saat baru lahir, kukunya itu masih panjang. Kita agak kesulitan nih Moms untuk potong kukunya si baby. Jadi supaya
kukunya ini nggak mencakar ke bagian muka atau tubuh yang lainnya. Nah, untuk persiapan pulang, biasanya untuk pakaiannya aku tambahin nih. Aku siapin topi, terus aku siapin selimut, dan yang terakhir itu gendongan. Untuk topi dan selimut supaya bayinya tetap hangat selama di perjalanan. Terus berikutnya Mams, aku juga siapin ini. Ini popok sekali pakai. Kenapa aku pilih popok sekali pakai? Karena ini lebih praktis dan efisien, serta memudahkan aku pada saat nanti di rumah sakit. Nah, selanjutnya aku juga menyiapkan toiletries untuk bayi nih Mams. Di antaranya ada handuk, ada sabun, ada minyak telon, ada hair lotion. Ini kenapa aku siapkan? Karena untuk jaga-jaga aja kalau misalkan nanti di rumah sakit diminta untuk peralatan mandinya. Nah, terus Mams, kalau misalkan bayinya pup, aku juga siapin nih. Ada tisu basah, ada tisu kering, sama kapasnya. Karena supaya memudahkan aku kalau misalkan di rumah sakit nggak menyediakan tisu dan semacamnya. Terus Mams, yang terakhir yang perlu disiapin, aku jaga-jaga aja nih bawa diapers cream. Kenapa aku bawa? Karena kan kulit bayi baru lahir itu sensitif ya. Takutnya dia alergi sama pupnya sendiri atau sama popoknya. Jadi kalau misalkan ada muncul kemerah-merahan atau alergi, aku bisa olesin salepnya itu di bagian yang ruam. Oke Mams, jadi itu tadi list barang versi aku. Kalau misalkan Mams ada yang mau ditambahin, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekian dari aku, jangan lupa tonton video lainnya, serta subscribe channel YouTube-nya, dan follow Instagram-nya untuk dapat info menarik tentang parenting. Bye-bye!